Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrianda Arzeti dengan NIM 11128222747 dari kelas IKMB. Di sini saya akan meresum materi yaitu UKM dan UKP dan menganalisis jurnal POAC yaitu Planning, Organizing, Evaluating, dan Controlling. Jadi materi yang pertama yaitu upaya kesehatan masyarakat, yang kedua upaya kesehatan perorangan, dan yang ketiga POAC jurnal. Jadi materi yang pertama yaitu upaya kesehatan masyarakat atau UKM adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat dibagi menjadi dua, yaitu UKM esensial dan UKM pengembangan. UKM esensial merupakan upaya kesehatan yang wajib atau harus dilaksanakan oleh suatu puskesmas serta program dan cakupannya tersebar di seluruh Indonesia. UKM esensial ini terdiri dari yang pertama yaitu pelayanan kesehatan lingkungan, yang kedua pelayanan gizi, yang ketiga pelayanan kesehatan ibu dan anak atau KIA dan keluarga berencana atau KB, yang keempat pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit atau P2P. Yang kedua yaitu UKM pengembangan. UKM pengembangan adalah upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja, dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing puskesmas. Beberapa contoh UKM pengembangan yaitu yang pertama, pelayanan kesehatan jiwa, yang kedua, pelayanan kesehatan gigi masyarakat, yang ketiga, pelayanan kesehatan olahraga, yang keempat, pelayanan kesehatan indera, yang kelima, pelayanan kesehatan lansia, dan yang keenam, pelayanan kesehatan kerja. Materi yang kedua yaitu upaya kesehatan perseorangan atau UKP adalah suatu kegiatan dan serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan. Fungsi UKP yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter dengan pasien yang erat dan setara. Yang kedua, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif. Di jurnal yang saya ambil mengenai UKM pengembangan yaitu pelayanan kesehatan lansia. Jurnal ini berjudul Analisis Pelaksanaan Posyandu Lanjut Usia di Puskesmas Bandar Harjo dan Kerobokan, Kota Semarang. Berdasarkan data Dinkes Kota Semarang, Puskesmas Bandar Harjo merupakan puskesmas yang pelaksanaan posyandu lansianya masih belum optimal. Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan lansia, Puskesmas mengembangkan kegiatan posyandu lansia baik untuk lansia itu sendiri maupun pralansia. Pelaksanaan posyandu lansia ini perlu diteliti karena peran posyandu lansia sangat penting dalam upaya deteksi dini secara rutin terhadap penyakit yang diderita. Apabila yang ditemukan permasalahan kesehatan, lansia dan pralansia dapat segera dirujuk ke puskesmas maupun rumah sakit hingga tidak akan terlambat mendapatkan penanganan. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan pelaksanaan posyandu lansia meliputi pembentukan posyandu lansia, penentuan pihak yang terlibat dalam perencanaan, target sasaran, serta jadwal pelaksanaan. Dilakukan dengan pendekatan puskesmas kepada warga melalui sosialisasi kepada kelurahan terkait definisi posyandu lansia, tujuan, sasaran, maupun kegiatan yang dilakukan dalam posyandu. Selanjutnya, kelurahan akan menyampaikan informasi kepada RW hingga ke RT untuk kemudian dibentuk pengurus posyandu lansia. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian.
Pengorganisasian pelaksanaan Posyandu Lansia meliputi ketersediaan struktur organisasi serta pembagian tugas pelaksana Posyandu Lansia dengan koordinasi rutinnya. Pada aspek struktur organisasi, ada beberapa Posyandu Lansia yang bergabung dengan Posyandu Balita, sehingga orang yang terlibat tetap sama, namun dibedakan dari sisi jabatan, sehingga kader tersebut memiliki beban kerja ganda. Selanjutnya, pengorganisasian antara pengurus internal Posyandu dengan Puskesmas sudah dikatakan baik dan rapat koordinasi antar pengurus dilaksanakan rutin setiap bulannya. Yang ketiga yaitu actuating atau pelaksanaan. Menurut informan Puskesmas Bandar Harjo, kegiatan Posyandu Lansia hanya terdiri dari yang pertama pendaftaran, penimbangan berat badan, dan pemeriksaan tekanan darah oleh petugas puskesmas. Yang kedua, konseling kesehatan dari puskesmas maupun kader tidak selalu dilakukan. Dan yang ketiga, PMT hanya diberikan jika memiliki dana. Sedangkan berdasarkan pemegang program lansia Puskesmas Bandar Harjo dan Kerobokan, kegiatan di Posyandu Lansia terdiri dari 5 meja, yaitu meliputi yang pertama, penimbangan, yang kedua, pengukuran tinggi badan setiap tahun, yang ketiga, pemeriksaan tekanan darah, yang keempat, konseling, dan yang kelima, pemberian makanan tambahan atau PMT. Yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Pengawasan dalam mekanisme monitoring dan evaluasi atau MONEV Posyandu Lansia yang dilakukan dengan melihat aspek ada tidaknya MONEV, berikut dengan bentuk kegiatan MONEV, serta pihak yang terlibat. Setelah dilakukan konfirmasi kepada pemegang program lansia Puskesmas Bandar Harjo maupun Puskesmas Kerobokan, didapatkan informasi bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan dengan melihat cakupan pelayanan yang berasal dari laporan kegiatan Posyandu Lansia. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.